Fase EBR. Hari ini saya mau bahas nih tentang media sosial. Sekarang kan media sosial itu kan udah beragam kan macamnya. Ada TikTok, YouTube, Instagram, gitu-gitu kan. Nah, saya tuh mau membahas ini tuh karena makin di sini tuh Gen Z ini tuh mulai terpengaruh dengan media sosial gitu. Apalagi kan kalau misalnya mengingat zaman dulu nih, saya tuh waktu dulu tuh seringnya itu mainnya tuh petak umpet, terus ada DJ juga, ada kelereng, ada polis maling gitu. Dulu tuh rasanya tuh seru banget gitu kalau main kayak gitu. Soalnya tuh kita aktivitas di luar ruangan gitu, yang mainnya tuh bareng teman-teman gitu, kagak mengurung diri di dalam rumah terus. Dulu saya pernah kejadian gitu, waktu saya main petak umpet. Waktu itu kan saya tuh posisinya lagi ngumpet nih, saya lagi ngumpet. Teman saya tuh langsung ngasih tahu posisi saya gitu ke yang jaganya. Saya langsung bilang, woi itu kebakaran gitu. Nah pas saya lagi bilang kayak gitu, bapak-bapak keluar tuh semua ramai banget kan, nanyain di mana deh kebakaran deh. Saya bingung tuh kenapa tuh kan kebakaran, di mana pak kebakaran? Nah, tadi ada bilang kebakaran. Saya lagi main pak, saya lagi main petak umpet gitu kan. Jadi tuh dulu tuh kalau misalnya main petak umpet tuh seru banget gitu. Sampai-sampai tuh bisa ngehebohin satu desa gitu. Apalagi waktu main polisi maling gitu. Ini sama nih, mirip-mirip nih polisi maling nih. Jadi tuh saya tuh bagian malingnya gitu. Saya lagi apa saja nih, main tuh jadi malingnya gitu. Saya tuh waktu itu lagi dikejar nih sama si polisinya kan. Sama polisinya tuh diterakin, maling sambil nunjuk saya gitu. Nah, saya lari aja kayak biasa kan, anak-anak tuh emang kalau main polisi maling tuh kadang heboh gitu. Nah, pas saya lagi lari nih, tiba-tiba dari belakang ada bapak-bapak megang saya kayak gini nih. Saya nanya nih ke bapak-bapaknya nih, lah pak, kenapa nih pak? Kamu maling apa deh? Katanya kan, kamu maling apa deh? Saya bilang, lah pak, saya nggak maling pak. Lah itu ada yang ngeliatin kamu maling apa? Serius nih saya tanya nih. Gitu. Saya lagi maling pak. Nah di situ tuh posisinya tuh teman-teman saya pada ketawa semua gitu kan. Nah beda sama Gen Z gitu. Sekarang tuh karena perkembangan zaman gitu, anak-anak tuh malah jadinya tuh kalau di sekolah nih apa-apa nih lagi belajar live TikTok gitu kan, lagi belajar live IG. Waktu itu kan saya lagi nanya nih sebenarnya ke mereka, lu sebenarnya lagi ngapain sih? Dia jawab, gue lagi live ini. Oh, biar apa nih kayak gitu? Gue nanya gitu kan. Dia jawab, lah biar viral lah gitu. Gue bingung di situ. Oh, jadi tuh sekarang tuh anak-anak itu kalau di sekolah itu lebih banyak live-nya ternyata daripada ngerjain tugas gitu. Terus gue mikirnya juga, viral itu apa sih? Gue tuh mikirnya kayak virus gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalin, nama saya Rahma Fitriana. Saya dari kelas Fase EBR. Pertama-tama, saya mau minta maaf dulu nih, karena saya bukan komika tenar kayak Raditya sama Karin. Kalian tahu nggak Karin? Karin yang kecil itu loh. Tapi sekarang udah gede sih. Yang baru ambil napas dikit aja mereka udah penonton udah pada ketawa. Jangankan baru ambil napas dikit aja, mereka belum naik ke panggung aja penonton udah pada ketawa. Kok bisa ya? Tapi meskipun gitu, kalian jangan lupa ketawa ya. Kayak acara-acara lawak di TV, gak ada yang lucu, tapi mau aja diajak ketawa, mungkin dibayar kali ya. Kali ini saya akan bahas tentang sekolah. Dan yep, kalau sekolah pasti gak afdol banget kalau gak ada PR kan. Saya tuh sebenarnya males banget kalau ngerjain PR. Kayak banyak banget hasutannya. Contohnya, besok aja ngerjainnya,
sekarang santai-santai aja, besok masih banyak waktu kok. Terus apalagi kalau udah lihat aplikasi TikTok, makin-makin itu malesnya. Dan kalau udah deket deadline-nya nih ya, pasti ujung-ujungnya nyesel, kenapa kemarin gak ngerjainnya, bla 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 bla. Tapi tetap aja kayak gitu, diulang-ulang terus, gak ada kapok-kapoknya. Terus juga guru-guru suka banget ngasih tugas yang katanya mudah kok, cuma 1 halaman aja. Terus tahu nggak, pas buka bukunya 10 soal panjang-panjang, dan soal-soal itu disuruh nulis di buku dengan yang panjang banget itu gimana nggak bikin kita pusing ya. Sekarang jadi sedikit trauma sih saya, sisanya banyak tiap denger kata-kata kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik kan? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Sipa Puzia. Saya dari kelas fase EBR. Kali ini saya mau mengobrol tentang Gen Z nih. Kalian yang lahir tahun 2000 ke atas, saya sebagai generasi milenial, kayaknya sih saya lebih paham. Ya, soal kan kalian meskipun kadang bingung juga sih. Gen Z ini hidupnya udah penuh dengan teknologi. Ya kan? Bener kan yang saya bilang? Kalau kita dulu mah masih ingat masa-masa dimana internet cuman ada warnet. Mereka udah lahir dengan wifi di rumah mereka. Gak ngerti juga tuh rasanya nunggu berjam-jam modern telepon nyambung kayak nunggu gebetan bales chat. Dan kalian tahu nggak, Gen Z itu anak-anaknya udah kayak Google berjalan. Hah? Kenapa udah kayak Google berjalan? Ya soalnya kayak saya misalnya nanya, kamu tahu nggak caranya menyelesaikan soal matematika ini? Dan anak-anak modern ini menjawab, tinggal nyari di aplikasi belajar online, tinggal tanya sama ChatGPT. Gimana sih? Nah, simple kan? Ya karena di zaman-zaman modern ini sudah banyak banget sekali teknologi-teknologi yang canggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Anistia. Di sini aku ingin membuat video tugas bahasa Indonesia. Di sini aku mau ya teman-teman. Yang pertama itu kehidupan anak sekolah. Jadi anak sekolah tuh penuh warna ya. Ada yang warna-warni, ada juga yang warnanya abu-abu karena ngerjain PR semalam sampai begadang. Apalagi waktu ulangan ya, kadang suka mikir ini soal apa, kok kayaknya aku belum pernah lihat sebelumnya. Terus langsung mikir nih, mungkin aku udah pernah belajar cuma lupa. Itu baru namanya berpikir positif. Yang kedua, tugas dan ulangan. Tugas sekolah tuh kadang bisa jadi misteri. Tugasnya sih kelihatan gampang, tapi begitu dikerjain tiba-tiba jadi rumit banget. Seperti nonton film kan, awalnya mudah, ujung-ujungnya jadi bingung sendiri. Kalau ulangan sih rasanya kayak main game yang paling menegangkan, kayak game horror lah ya. Cuma bedanya di game kita bisa restart, kalau di ulangan kita nggak bisa, kecuali kalau ulang tahun, tapi tetap harus dijawab. Oh iya teman-teman, Gen Z itu unik banget ya, kayak spesial gitu. Kita nggak cuma adaptif, tapi juga kreatif banget. Nggak percaya? Coba lihat, masalah apapun pasti ada solusinya. Apapun HP lemot, restart. Kuota habis, tinggal cari wifi temen.
Jadi Gen Z itu generasi yang gak cuma keren di media sosial teman-teman, tapi juga punya potensi besar buat bikin dunia lebih baik. Kalau ada yang bilang Gen Z cuma generasi rebahan, biarin aja, karena dari rebahan ini kita mikir cara bikin dunia lebih inovatif. Ingat, ada ide besar sering muncul pas lagi tiduran. Tapi jangan lupa belajar juga, karena sesuatu yang harus kita dapat, kita harus belajar juga dan berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tania Ramadhani, saya dari kelas plus ABR. Meskipun kalian katen bosan sekarang, saya jamin nanti juga akan tetap bosan. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Kalau nggak sehat, nggak usah bilang. Nanti suasananya jadi sedih. Kita fokus bagi aja. Saya di sini bukan untuk menginspirasi, apalagi memotivasi. Saya di sini cuma mau ajak ketawa, terutama tentang satu topik yang sangat dekat sama kita. Gen Z, generasi yang kalau nggak ada internet, hidupnya langsung emergency mode. Coba bayangin, Gen Z itu bangun tidur aja dramatis. Alarm bunyi jam 6. Tapi baru bangun jam setengah 7 setelah alarm bunyi 27 kali. Itu pun bukan karena sadar, tapi karena takut marahin emak. Dan ngomongin sekolah, Gen Z itu unik banget. Guru bilang, buat PR ya. Saya langsung jawab, iya bu. Tapi dalam hati, ya nanti aja. Bahkan kalau belum selesai, solusinya gampang. Google. Semua PR, mulai dari matematika sampai biologi, tinggal ketik jawaban cepat. Kalau nggak ada, ya udah pasrah sampai pura-pura sakit waktu suruh maju ke depan. Terus TikTok. Saya yakin hampir semua orang di sini punya TikTok. TikTok itu tempat dimana kita bisa merasa hebat tanpa melakukan apa-apa. Itu cuma scroll video orang joget, tapi udah ketawa sendiri. Dan nggak tahu kenapa di TikTok tuh orang jadi ahli masak. Bikin mie instan aja dikasih bumbu rahasia, padahal cuma ditambahin kecap sama bawang goreng. Tapi ya, yang paling khas dari Gen Z itu adalah cara berpikirnya. Ada teman saya bilang, aku pengen jadi sukses. Terus saya tanya, apa usahanya? Jawabannya, nggak tahu. Pokoknya berdoa aja. Lah, bro, usaha itu minimal bikin rencana. Kalau cuma berdoa, kasihan Tuhan bingung mau wujudin apa. Dan Gen Z juga punya hobi baru, overthinking. Malam-malam sebelum tidur, bukan bikin pelajaran, malah mikir, apa sih tadi dia cuma balas haha di chat, apa aku nggak lucu. Dari situ langsung insomnia sampai subuh. Tapi ya, walaupun kita sering dibilang generasi rebahan, generasi drama, atau generasi overthinking, sebenarnya Gen Z itu punya keistimewaan. Kita ini generasi yang bisa bikin apa aja jadi tren. Makanan biasa aja, tinggal ubah sedikit, langsung jadi viral. Dan kalau gagal, ya udah jadiin balance dan apa aja kayak gini. Sekian dari saya, semoga ada yang bisa relate. Kalau nggak lucu, jangan bilang-bilang ya, nanti saya reputasi. Terima kasih, tetap menjadi Gen Z yang keren. Bye.